4266. Setelah melihat Jiang Feng tertusuk pedang Long Chen, semua orang tahu bahwa nasibnya akan ditentukan oleh satu pemikiran Long Chen. Ekspresi Feng Fei berubah, begitu pula anggota klan Jiang lainnya. Secara khusus, orang-orang klan Jiang di luar panggung bela diri memiliki ekspresi suram. Meskipun Jiang Feng tidak mendengarkan perintah Feng Fei, memberontak terhadap perintah kepala keluarga, pada akhirnya, dia masih anggota klan Jiang dan bahkan salah satu dari 3 jenius surgawi generasi junior. Namun, Jiang Feng bahkan tidak mampu melepaskan satu pukulan pun sebelum ditaklukkan. Dia adalah salah satu dari 3 jenius paling menonjol, dan kekuatannya bahkan di atas Feng Fei. Meskipun dia mungkin tidak setara dengan Long Chen dalam hal kekuatan mentah, itu seharusnya tidak sampai pada titik di mana dia bahkan tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun. Ini jelas merupakan hasil dari keberanian Jiang Feng yang telah dipatahkan. Dia tidak berani melawan Long Chen secara langsung, dan dalam ketakutannya, dia telah membuat keputusan yang paling bodoh. Bahkan jika dia melarikan diri, dia harus melakukan persiapan terlebih dahulu, seperti menahan serangan musuhnya sambil mundur. Namun yang membuat ahli klan Jiang terdiam adalah Jiang Feng langsung menunjukkan punggungnya kepada musuhnya. Sepertinya dia baru saja menyerahkan nyawanya pada Long Chen. Mereka tidak dapat memahami bagaimana seorang jenius surgawi dari klan Jiang dapat menampilkan penampilan yang begitu bodoh. Dia telah kehilangan wajah klan Jiang. Long Chen, jangan bunuh aku. Saya dari klan Jiang. Feng Fei adalah temanmu, teriak Jiang Feng, wajahnya pucat karena ketakutan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Feng Fei bukanlah teman atau musuhku. Setidaknya sampai saat ini saya belum menerima bantuan apapun darinya, jadi saya tidak berhutang padanya. Jika kamu berpikir aku akan melepaskanmu karena dia, kamu harus menyerah pada pemikiran itu. Saya, Long Chen, selalu jelas tentang hutang saya kepada orang lain, apakah itu bantuan atau dendam. Jika orang lain menghormati saya akan menghormati mereka. Jika orang lain ingin membunuhku, aku akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Bukankah kamu baru saja berteriak sangat keras, menyuruh semua orang untuk bergabung untuk membunuhku, atau mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya? Karena kamu ingin membunuhku dan bahkan mencoba membunuhku, jangan salahkan aku karena berhati dingin. Jika kamu membunuhku, klan Jiang tidak akan melepaskanmu. Permohonan Jiang Feng menjadi ancaman. Musuhku tersebar di 9 langit dan 10 negeri. Satu klan Jiang tidak ada bedanya bagiku. Dengan getaran lengan Long Chen, Jiang Feng berteriak. Tubuhnya meledak, dan Yuan spiritnya pun ikut musnah bersamanya. Mencari kematian. Pada akhirnya, Long Chen masih membunuh Jiang Feng, menyebabkan para ahli klan Jiang di luar panggung bela diri melepaskan niat membunuh mereka. Dengan membunuh Jiang Feng, Long Chen memprovokasi seluruh klan Jiang. Feng Fei hanya bisa menghela nafas. Ini adalah hasil yang paling ingin dia hindari, tapi tetap saja terjadi. Dengan kematian Jiang Feng, klan Jiang pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Mungkin klan Jiang akan menjadi musuh bebuyutan Long Chen karena kejadian ini. Feng Fei memahami Long Chen dengan sangat baik, dan itulah mengapa dia merasa sangat tidak berdaya. Dia terus-menerus berusaha menghindari konflik dengannya, tetapi banyak hal masih berkembang hingga saat ini. Bagaimanapun, klan Jiang perlu mendapatkan kembali kehormatan mereka setelah kematian Jiang Feng, dan mereka bermaksud melakukannya dengan menghadapi Long Chen. Meskipun Jiang Feng lah yang pertama kali menentang Long Chen, memberikan alasan yang masuk akal kepada Long Chen, pada akhirnya, alasan adalah sesuatu yang membutuhkan kekuatan untuk bisa berarti apapun. Jika Anda memiliki kekuatan, alasan ada di pihak Anda. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, alasan sama sekali tidak ada artinya. Dunia kultivasi tidak punya alasan untuk dibicarakan. Setelah Jiang Feng dibunuh, kekacauan ledakan katak penelan surga mereda. Kekuatan Long Chen telah mengguncang semua pakar puncak ini. Meski jumlahnya banyak, mereka merasakan teror yang mendalam terhadap Long Chen. Sekarang, mereka tahu bahwa membunuh Long Chen adalah hal yang tidak realistis. Merasa terintimidasi, beberapa dari mereka langsung menyerang Dragon Blood Legion dari sudut yang berbeda. Keyakinan mereka untuk membunuh Long Chen terguncang, tetapi mereka masih percaya bahwa mereka dapat menghindari mempertaruhkan nyawa melawannya dengan membunuh yang lemah. Bagaimanapun, target mereka adalah tanda keberuntungan karma. Adapun balas dendam Long Chen jika dia selamat, itu adalah masalah masa depan. Mendapatkan tanda keberuntungan karma sekarang lebih penting. Setelah itu, mereka semua berpencar, sehingga Long Chen tidak bisa menghentikan mereka semua sekaligus. Adapun siapa yang akan dia bunuh, itu tergantung keberuntungan. Boom! Seorang ahli manusia yang memegang perisai abadi yang sangat besar hancur berkeping-keping oleh pedang Long Chen. Sayangnya, Immortal King tidak dapat mengeluarkan kekuatan senjata surgawi abadi, jadi meskipun perisai abadi miliknya tetap tidak terluka oleh bentrokan ini, tubuhnya meledak. Meski begitu, Yuan Spirit miliknya berhasil bertahan berkat perlindungan perisai abadi miliknya.
Setelah kehilangan tubuh fisiknya, dia melarikan diri demi hidupnya. Long Chen mengabaikannya begitu saja dan mengejar ahli ras iblis. Dengan tebasan pedangnya, meskipun ahli puncak itu melakukan serangan balik dengan kekuatan penuh, ahli puncak itu masih terbunuh dengan satu pukulan pedang Ming Hong. Namun, setelah membunuhnya, hati Long Chen tenggelam saat melihat torehan seukuran kacang di pedang Ming Hong. Selama konfrontasi mereka, ahli iblis itu telah menggunakan senjata iblis abadi. Tapi meski ahli iblis itu terbunuh pada akhirnya, pedang Ming Hong juga mengalami beberapa kerusakan. Pedang Ming Hong telah mencapai titik puncak untuk menjadi senjata surgawi abadi, namun belum sepenuhnya melewati ambang itu. Sayangnya, hal itu tampaknya telah mencapai batasnya dan tidak dapat berkembang lebih jauh. Pada saat ini, rune mengalir di seluruh tubuh pedang Ming Hong saat ia melepaskan saber ki yang sangat besar. Meski rusak, tampaknya ia berada dalam keadaan gila di mana keinginan untuk bertarung tumbuh secara eksplosif. Melihatnya berperilaku seperti ini, Long Chen merasakan sakit di hatinya. Senjata yang telah mengikutinya begitu lama ini terus berkembang, hanya untuk mencapai batasnya sekarang. Itu seperti seorang kultivator yang telah mencapai alam tertentu dan tiba-tiba menemukan bahwa bakat mereka terbatas, dan mereka tidak dapat maju lebih jauh lagi. Pukulan seperti itu sungguh tak terlukiskan. Long Chen kemudian menembak ahli ras darah. Kali ini, dia tidak menggunakan pedang Ming Hong, dan tangan kirinya terulur seperti cakar naga ke arah lawannya. Boom! Namun, pedang Ming Hong tiba-tiba bergetar dan menebas ahli itu dengan sendirinya. Pakar ras darah itu menerima cakar naga Long Chen dengan tombak berwarna darah, menghancurkan cakarnya. Namun, dia sendiri hampir batuk darah. Pedang Ming Hong kemudian memenggal kepalanya, membunuhnya. Ming Hong, Long Chen tidak bisa menahan rasa sakit saat melihat ini. Ming Hong saber yang berlumuran darah mengeluarkan teriakan yang meledak-ledak, seolah-olah sedang berbicara kepada Long Chen. Meski pedang Ming Hong kini telah rusak, namun semangat juangnya masih meluap. Ia lebih baik mati di medan perang daripada menerima terjebak di level ini. Melihatnya dalam keadaan ini, Long Chen memikirkan Dragon Bone Evimun. Saat itu, Dragon Bone Evimun telah melakukan hal yang sama. Mengetahui bahwa ia tidak bisa maju lagi, pedang Ming Hong memohon kepada Long Chen untuk melepaskan kembang api paling cemerlang dan mulia dalam hidupnya. Saat itu, para ahli puncak tersebut berhasil mencapai garis pertahanan Dragon Blood Legion, dan garis pertahanan Dragon Blood Legion menyusut dengan cepat. Aman dipanggil kembali oleh Guoran, sementara Meng Qi, Chu Yao, Tang Wan Er, Liu Ruyan, dan yang lainnya semuanya mundur, beralih dari menyerang ke bertahan. Sekarang, panggung bela diri bergetar hebat, hampir meledak. Mereka berada pada saat yang paling kritis. Setelah itu, retakan muncul di panggung bela diri, dan Primal Chaos Ki muncul dari sana. Hahaha. Long Aotian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Akhirnya sampai di sini. Long Chen, ini waktunya pertarungan kita yang sebenarnya. Hari ini, kita akan menyelesaikan semuanya di antara kita. Long Aotian sepertinya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ketika matahari dan bulan dalam perwujudannya mengalir, pancaran cahaya surgawi 5 warna langsung menyatu menjadi satu, seolah-olah itu telah menjadi kekacauan utama. Matahari dan bulan tampak kabur dalam manifestasi kekacauan utama ini. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika manifestasi ini muncul, tekanan suci melonjak, mampu membuat semua makhluk hidup bergetar. 4267. Ketika ki kekacauan utama melonjak dari panggung bela diri, Long Aotian mengalami transformasi, seperti naga yang kembali ke laut atau harimau yang kembali ke hutan pegunungan. Auranya meningkat pesat. Manifestasinya menjadi kekacauan besar dengan matahari dan bulan berputar di dalamnya. Dari sana, aura suci terpancar, mengguncang sekeliling, dan riak 7 warna terus-menerus menjelajahi langit dan bumi. Aura Long Aotian telah sepenuhnya berubah, memancarkan kehadiran dewa pertempuran tak terkalahkan yang tampaknya telah melampaui waktu untuk hadir di sini. Semua orang tercengang melihatnya seperti ini, termasuk bahkan para ahli klan Long. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Sekarang, aura Long Aotian puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Ketika gelombang Ki Primal Chaos membanjiri bagian dalam penghalang, dia menyatu dengannya sedemikian rupa sehingga, jika seseorang tidak mengetahui asal-usulnya, mereka bahkan mungkin mencurigainya sebagai seorang jenius surgawi yang tersegel dari zaman dahulu kala. Cahaya surgawi 7 warna beriak, menyebabkan dunia tampak seolah-olah sedang surut dan mengalir bersamanya. Long Chen, kamu mengerti. Ini adalah darah tertinggi 7 warna setelah bergabung dengan Primal Chaos Ki. Ini adalah salah satu garis keturunan terkuat di dunia dan mengandung kekuatan logam, kayu, air, api, tanah, terang, dan gelap. Sayangnya, spirit ki di dunia ini sangat sedikit, dan ki kekacauan utama hampir habis. Jadi, saya belum pernah berhasil mengaktifkan darah tertinggi 7 warna ini. Namun sekarang, gerbang ke dunia lain telah terbuka, dan ki kekacauan utama membanjiri ruang ini, akhirnya mengaktifkan darah tertinggi 7 warna milikku. Sekarang, apakah kamu mengerti?
Aku tidak takut padamu. Aku hanya menunggu kesempatan ini untuk menghancurkanmu dalam kondisi terkuatku. Boom! Long Aotian kemudian menebas pedangnya, dan sinar 7 warna dari pedang Qi menembus kubah langit, membuat lubang di penghalang panggung bela diri. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang tercengang. Long Aotian sebenarnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan penghalang. Seberapa kuat dia menjadi? Dengan satu pukulan pedangnya, Long Aotian mengejutkan banyak orang. Long Aotian tersenyum, sangat senang dengan dirinya sendiri. Jadi, apakah kamu merasa kesal, marah? Darah tertinggi 7 warna ini pernah menjadi milik Anda, tetapi akan sia-sia di tangan Anda. Itu hanya dapat menampilkan kecemerlangannya yang sebenarnya dalam genggamanku. Apa? Teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya terdengar karena mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka dengar. Mereka kemudian melihat ke arah Long Chen. Darah tertinggi 7 warna ini awalnya milik Long Chen. Lalu bukankah itu berarti Long Aotian telah mencabut darah tertinggi ini dari tubuh Long Chen? Para ahli dari Akademi Cakrawala Tinggi, bersama dengan mereka yang akrab dengan Long Chen, menatapnya dengan sangat tidak percaya. Di hati para murid akademi dan pakar sekte Sungai Berbintang, Long Chen adalah dewa perang yang tidak terkalahkan. Di luar imajinasi terliar mereka, darah tertinggi 7 warna Long Aotian telah diekstraksi dari Long Chen. Alhasil, emosi mereka berputar-putar dalam gejolak keterkejutan, kemarahan, dan kesedihan yang mendalam. Jangan marah, darah tertinggi 7 warna akan sia-sia di tanganmu. Orang tua saya memiliki pandangan jauh ke depan yang luar biasa. Darah roh Anda, akar roh, dan tulang roh Anda semuanya diambil segera setelah Anda lahir dan ditanamkan ke dalam tubuh saya. Sekarang Anda juga melihat betapa bijaksananya tindakan mereka. Harta karun ini hanya bisa menampilkan cahayanya di tubuhku, kata Long Aotian dengan arogan. Saat ini dia sepertinya tidak terburu-buru untuk membunuh Long Chen. Sebaliknya, dia tenggelam dalam perasaan berada jauh di atas Long Chen. Betapa jahatnya. Ibu Bai Sisi tidak dapat mendengarkannya lagi. Ayah dan ibu Long Aotian begitu jahat sehingga mereka bahkan rela melakukan hal seperti itu pada bayi yang baru lahir. Apakah mereka binatang? Saya tidak menyangka anak Long Chen ini memiliki masa kecil yang menyedihkan. Ibu Bai Xiaole tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Melihat punggung Long Chen, dia menemukan ada air mata darah pahit di belakang punggung kokoh itu. Dia tidak punya pilihan lain selain menjadi kuat, karena jika dia tidak mampu melakukannya, dia mungkin tidak akan bertahan sampai hari ini. Ketahanan dan ketabahannya lahir karena kebutuhan. Namun yang mengejutkan semua orang adalah Long Chen tidak membalas provokasi Long Aotian dan menatap kosong ke arah pedang Ming Hong di tangannya. Sepertinya dia tidak bisa mendengar Long Aotian. Long Aotian melanjutkan, tahukah Anda seberapa besar upaya yang dilakukan klan Long untuk membangkitkan akar roh Anda dengan sempurna? Hampir setengah dari sumber daya mereka yang dikumpulkan selama jutaan tahun digunakan untuk saya, dan baru pada saat itulah darah roh, akar roh, dan tulang roh Anda hidup kembali. Namun, membangunkan mereka sepenuhnya membutuhkan Ki Primal Chaos yang tak terbayangkan. Dengan terbukanya gerbang ini, kebangkitanku telah diputuskan. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada seorang pun di 9 langit dan 10 negeri yang dapat menandingi saya. 10.000 ras akan dipaksa untuk menerima saya sebagai tuan mereka. Suara Long Aotian bergema di seluruh langit dan bumi, mendominasi dan sangat arogan. Mendengarnya, kebanyakan orang merasa kesal, tetapi langit dan bumi beresonansi dengan suaranya. Sepertinya dunia berubah karena suaranya, seolah-olah mengubah dia menjadi penguasa dunia. Anak nakal juga berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Umat manusia sungguh terlalu sombong. Apakah Anda lupa saat ketika umat manusia hanya layak untuk diperbudak dan dimangsa? Ras lain yang tak terhitung jumlahnya marah dengan kesombongan Long Aotian, terutama pernyataannya bahwa mereka semua akan melayaninya. Namun, mereka hanya bisa menyuarakan ketidaksenangan mereka. Melihat bahwa Long Aotian dikelilingi oleh Primal Chaos Qi dan aura menakutkannya bahkan menyebar melampaui penghalang, mereka terlalu terintimidasi untuk benar-benar menyerangnya. Long Aotian saat ini benar-benar menakutkan. Long Chen, kamu sampah, semua bakatmu akan sia-sia jika bukan karena aku. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Terima kasih atas kontribusi Anda, saya bersedia membiarkan Anda memilih bagaimana Anda akan mati, kata Long Aotian sambil mengarahkan pedang 7 puncak ke Long Chen. Namun demikian, saat Long Aotian melanjutkan pidatonya yang sombong, perhatian Long Chen tetap tertuju pada pedang Ming Hong. Tatapannya penuh duka. Pedang Ming Hong gemetar tanpa henti, diselimuti suasana hikmat, seolah-olah sedang memohon pada Long Chen. Long Chen merasa hatinya seperti ditusuk saat dia melihat pedang Ming Hong. Apakah kamu sudah menyerah? Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan, jadi kurasa aku akan mengampunimu untuk saat ini. Sebaliknya, aku akan membunuh semua wanitamu terlebih dahulu. Long Aotian tersenyum sinis. Saat berikutnya, pedang 7 puncak menyala, dan tatapan Long Aotian langsung tertuju pada Meng Qi dengan gelombang niat membunuh yang tajam.
Di sisi lain, pembuluh darah berdenyut di dahi Long Chen saat dia mencengkeram gagang pedang Ming Hong. Tiba-tiba, sarung pedang Ming Hong di punggungnya meledak dengan ledakan energi. Ketika meledak, rune yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam pedang Ming Hong, menyebabkan semua rune pada bilahnya menyala. Saat berikutnya, niat bertarung yang mengamuk meletus seperti gunung berapi. Sarung pedang Ming Hong selalu menjadi fondasinya untuk maju. Jadi, setelah meledak, kemacetan yang tidak pernah bisa ditembus oleh pedang Ming Hong langsung hilang. Seruan pedang yang nyaring membelah langit saat aura senjata surgawi abadi meledak dari pedang Ming Hong. Ia akhirnya mencapai puncaknya, namun kekuatannya yang dilepaskan membawa sebuah tragedi yang menyedihkan. Long Chen bergerak secepat kilat, menghalangi punggung Long Aotian. Langit dan bumi bergetar saat dia mengangkat pedangnya, memproyeksikan aura dominasi yang tak tertandingi, sebuah bukti kekuatan luar biasa dari manusia dan senjata. Boom! 4268. Saat pedang Ming Hong membelah udara, pedang itu melambangkan inti dari kembalinya ke puncak kesederhanaan. Long Chen dan pedang Ming Hong berbagi resonansi yang kuat, energi mereka terjalin dengan mulus. Dengan naiknya pedang Ming Hong menjadi senjata surgawi abadi, kekuatan naga eksplosif Long Chen akhirnya menemukan jalan keluar untuk dilepaskan. Kamu hanya seekor semut, ejek Long Aotian. Cahaya surgawi 7 warna di sekujur tubuhnya meledak, disertai gelombang primal chaos ki. Setelah itu, pedang 7 puncak turun dengan gerakan menebas. Boom! Pedang ki dan saber ki bentrok seperti dua bintang jatuh. Dengan ledakan yang menggema, dunia seakan kehilangan seluruh warnanya. Setelah itu, gelombang ki liar menghantam penghalang seperti tsunami, merusak seluruh panggung bela diri. Adapun para ahli di panggung bela diri, mereka merasa seperti meteorit jatuh di antara mereka, menyebabkan banyak orang lemah yang batuk darah. Pertukaran yang satu ini sangat mempengaruhi medan perang. Dampaknya yang sangat besar menyebabkan sebagian besar orang tidak dapat berdiri tegak, dan aura mereka menjadi kacau. Di atas langit, Long Chen dan Long Aotian saling menatap. Pedang Ming Hong diarahkan ke Long Aotian, niat bertarungnya membara. Setelah meledakkan sarungnya, pedang Ming Hong telah berhasil mencapai tingkat senjata surgawi abadi, tetapi tragisnya ini adalah metode kemajuan yang mengorbankan diri sendiri. Setelah rune ini habis, ia akan mati, dan dunia ini tidak lagi memiliki pedang Ming Hong. Itu adalah pilihan yang dibuat sendiri oleh pedang Ming Hong, dan Long Chen tidak berdaya untuk mencegahnya. Pedang Ming Hong telah berdiri di samping Long Chen begitu lama, menjadi rekan terdekatnya, rekannya yang paling bisa dipercaya. Setelah mencoba berkali-kali, pedang Ming Hong akhirnya harus menghadapi kenyataan. Ini adalah batasnya sebagai item suci, dan benda itu tidak akan pernah bisa menjadi senjata suci abadi yang sejati. Begitulah nasibnya. Di panggung bela diri, Long Chen terus-menerus melawan para ahli puncak, namun ia terpaksa melawan banyak dari mereka dengan tangan kosong, karena dalam bentrokan melawan senjata surgawi abadi, pedang Ming Hong akan berada dalam bahaya. Namun, pedang Ming Hong memiliki martabatnya sendiri, kebanggaannya yang unik. Ia tidak dapat menerima disembunyikan dan dilindungi. Ia lebih memilih binasa dengan bermartabat di medan perang. Setelah dirusak, ia akhirnya menerima bahwa senjata itu masih lebih lemah dari senjata surgawi abadi. Namun, tidak ada rasa takut, semangat juangnya berkobar lebih terang dari sebelumnya. Ia telah memohon kepada Long Chen untuk membiarkannya melepaskan ledakan kecemerlangan terakhirnya, membiarkannya pergi dengan bermartabat. Sekarang, itu telah menjadi senjata surgawi yang abadi. Kekuatan naga Long Chen kemudian mengalir ke seluruh tubuhnya, memungkinkannya untuk berbenturan langsung dengan pedang 7 puncak Long Aotian. Pedang Ming Hong bergemuruh dan bergetar. Itu bersorak kegirangan. Long Aotian memandang Long Chen dengan jijik. Kamu mengorbankan pedangmu sendiri untuk meningkatkan kekuatanmu. Long Chen, sepertinya kamu benar-benar kehabisan pilihan. Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangkat pedang Ming Hong. Long Chen menebas pedang Ming Hong 3 kali. Anehnya, tidak satupun dari mereka menyebabkan angin kencang atau gelombang ki yang melonjak. Namun, dengan setiap tebasan, aura pedang Ming Hong naik ke tingkat yang baru. Sementara semua orang menatap Long Chen dengan aneh, ekspresi Long Aotian berubah. Tiba-tiba, manifestasi kekacauan utama Long Aotian bergetar, dan pedang 7 puncak tiba-tiba muncul matahari dan bulan di atasnya, mengeluarkan teriakan yang menggetarkan surga. Long Aotian kemudian berteriak dan menebaskan pedang 7 puncak ke arah Long Chen, melepaskan cahaya surgawi yang tak ada habisnya. Jelas bahwa Long Chen menggunakan teknik pelapisan untuk meningkatkan kekuatan pukulan terakhirnya, dan Long Aotian tidak tahu seberapa kuat tebasan terakhirnya jika dia membiarkan Long Chen melanjutkan. Karena itu, dia harus mengganggu Long Chen dengan cara apapun. Split the Heaven 4. Saat Long Aotian melanjutkan serangannya, Long Chen tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan. Karena itu, dia menebas pedang Ming Hong, memunculkan 4 gambar pedang dalam sekejap. Keempat gambar pedang ini dengan cepat bergabung menjadi satu kekuatan tunggal yang bersatu, menyebabkan semua suara gemuruh menghilang seketika.
Tebasan 7 puncak tertinggi. Manifestasinya tiba-tiba meredup karena seluruh kekuatannya sepertinya tersedot ke dalam serangan ini. Boom! Ini adalah tabrakan yang mengejutkan dunia. Saat kedua senjata surgawi ini bentrok, seluruh dunia kehilangan warnanya. Baik di dalam maupun di luar panggung bela diri, semuanya menjadi gelap dan tidak ada yang bisa melihat apapun. Setelah itu, dunia menjadi cerah, menjadi dunia abu-abu yang teredam. Di dalam dunia yang pucat ini, setitik cahaya muncul. Setitik cahaya itu adalah pusat bentrokan antara pedang Minghong dan pedang 7 puncak. Itu meluas, memancarkan sinar cahaya yang menyerupai pedang, menembus penghalang panggung bela diri. Apa? Teriakan kaget terdengar saat para ahli di luar panggung bela diri terpaksa buru-buru memblokir gelombang serangan tak terduga ini. Di blok mereka yang tergesa-gesa, beberapa orang yang lebih lemah langsung terbunuh oleh sinar cahaya itu. Prefektur Sage King dilanda kekacauan. Setelah itu, dua suara ledakan datang dari dalam panggung bela diri. Long Chen dan Long Aotian keduanya terlempar ke belakang, menabrak sisi berlawanan dari penghalang. Dampaknya mengirimkan riak menembus penghalang, menyebabkan terbentuknya retakan besar. Penghalang yang tadinya kokoh sekarang penuh dengan lubang dan retakan, sepertinya akan pecah kapan saja. Long Chen dan Long Aotian kemudian menginjak penghalang, saling menembak seperti bintang jatuh. Astaga, bahkan setelah bentrokan yang begitu mengerikan, tidak satupun dari mereka yang terluka. Para penonton terkejut. Sebagian besar dari mereka berasumsi bahwa setelah serangan seperti itu, mereka pada dasarnya akan menjadi setengah lumpuh, namun mereka sekali lagi menyerang satu sama lain seolah-olah pertukaran itu bukan apa-apa. Mati. Mereka berdua berteriak pada waktu yang hampir bersamaan, menyalurkan kekuatan besar mereka ke dalam senjata mereka. Ini adalah bentrokan tanpa tipu daya atau keterlaluan, itu murni persaingan siapa yang lebih kuat. Saat keduanya saling bentrok, pedang Qi dan gambar pedang merajalela, menghancurkan kehampaan di mana-mana. Satu gambar pedang kebetulan menembus celah penghalang dan langsung menembusnya, menuju ke sisi umat manusia. Lebih khusus lagi, itu ditujukan ke keluarga Su. Melihatnya, ahli keluarga Su berteriak dengan marah. Setelah itu, seorang Divine Venerate bawaan yang memegang senjata surgawi menyerang gambar pedang itu, hanya hingga dia mengambil darahnya, dan terluka parah akibat keganasan pukulan itu. Semua penonton terkejut. Mayoritas kekuatan gambar pedang telah hilang setelah blok Long Aotian, tapi itu masih cukup untuk melukai Heaven Venerate bawaan. Kekuatan semacam ini benar-benar menakutkan. Boom! Dengan pertukaran yang mengejutkan dunia, Long Chen dan Long Aotian membalas sekali lagi. Tatapan mereka tajam, saling menatap seperti macan tutul yang mengincar mangsanya. Aura mereka akhirnya mulai turun. Setelah bertukar lebih dari 100 pukulan, Long Chen dan Long Aotian akhirnya sedikit kehabisan napas. Kamu kehabisan energi. Bukankah itu terlalu dini? Pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Long Aotian tertawa. Dia kemudian berteriak. Surga darah ungu meluap. Setelah teriakan Long Aotian, Qi ungu meletus ke langit. Mata para ahli keluarga Su hampir keluar dari kepala mereka. Mustahil. 4269. Ketika Qi ungu keluar dari Long Aotian, keluarga Su dari ras darah Valet berteriak tak percaya. Valet Qi berputar di sekelilingnya dan langit. Hukum Tao surgawi sepertinya memujanya. Cahaya surgawi ungu kemudian melampaui penghalang, menyelimuti seluruh konvensi Raja Sage. Itu adalah gelombang Qi ungu yang tak ada habisnya yang menutupi langit. Belum pernah ada orang yang menyaksikan perwujudan sebesar ini. Qi ungu tak berujung ini beresonansi dengan 10.000 Tao dan 10.000 hukum. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan darah ungu? Dan bagaimana itu bisa begitu murni, tuntut kepala keluarga Su. Darah ungu adalah salah satu garis keturunan terkuat di 9 langit dan 10 negeri, tapi berbeda dari darah tertinggi 7 warna. Itu tidak bisa dihasilkan begitu saja dan diwariskan melalui warisan garis keturunan. Dengan kata lain, darah tertinggi 7 warna adalah sejenis mutasi bakat langka yang hanya dapat dihasilkan secara kebetulan, namun darah ungu memiliki sumber dan tidak dapat muncul secara acak. Inilah sebabnya mengapa ekspresi kepala keluarga Su berubah. Dia takut. Bagaimanapun juga, keluarga Su mereka telah mengkhianati ras darah Valet. Dengan Long Aotian yang memiliki kekuatan darah ungu yang menakutkan, bagaimana mungkin dia tidak takut? Selain itu, fluktuasi darah ungu Long Aotian sangat murni. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan dia. Ada perbedaan kualitatif. Pakar keluarga Su akhirnya mengerti mengapa Long Aotian mengatakan bahwa Su Yifeng tidak bisa mewakili ras darah Valet ketika dia melawan Long Chen. Sekarang, mereka mengerti bahwa Long Aotian adalah ahli sejati ras darah Valet. Qi ungu yang berputar-putar itu menutupi langit, dan juga menutupi hati orang-orang dengan rasa takut. Long Chen, auramu sudah mulai turun. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Kali ini, kamu pasti mati. Manifestasi kekacauan utama Long Aotian masih ada, dan sekarang ada Qi ungu yang tak ada habisnya di dalamnya juga. Aura Long Aotian, yang sebelumnya mulai turun,
langsung mencapai kondisi puncaknya sekali lagi. Apakah kamu lihat? Inilah kekuatan darah ungu yang diaktifkan. Selama langit dan bumi tidak hancur, kekuatanku tidak terbatas. Akulah surga. Bagaimana kamu akan melawan surga? Long Aotian berteriak, suaranya bergema di seluruh langit dan bumi. Bagaimana kamu akan melawan surga? Bagaimana kamu akan melawan surga? Bagaimana kamu akan melawan surga? Suaranya seperti dekrit kekaisaran. Langit dan bumi menyebarkan firman-Nya ke setiap sudut, dan menembus jauh ke dalam jiwa manusia, menyebabkan mereka merasakan sakit di jiwa mereka. Meskipun itu hanya sebuah teriakan, entah bagaimana itu mengandung serangan spiritual yang kuat. Mereka yang berkemauan lemah akan langsung hancur jiwanya. Jadi bagaimana jika kamu adalah surga? Aku, Long Chen, selalu hidup dengan menentang langit. Kapan saya pernah merasa takut? Jika kamu merasa kamulah yang kuat, lalu mengapa kamu begitu takut padaku? Setelah berjuang sampai titik ini, Anda masih menahan diri. Apa yang Anda takutkan? Tanya Long Chen. Aku, takut padamu. Omong kosong. Wajah Long Aotian berubah. Dalam sekejap, kesombongannya yang sebelumnya berubah menjadi kedengkian yang dahsyat. Long Chen telah memukul titik terlemah hatinya lagi. Long Aotian benar-benar takut pada Long Chen, dan dia tidak mampu menanggung kegagalan lagi. Jadi, meski dengan semua kekuatan yang mendukungnya, dia masih takut. Kekuatan tak terbatas yang mengalir dalam dirinya gagal memberinya rasa nyaman yang mutlak. Meski sekuat apapun dia tidak berani ceroboh sedikit pun. Entah itu darah tertinggi 7 warna atau darah ungu, akulah tuannya, bukan kamu. Tidak peduli betapa kejamnya ayah dan ibumu mencurinya dariku, cepat atau lambat barang-barang ini akan kembali ke tuannya. Apa yang menjadi milikku akan kuambil kembali olehku. Sebentar lagi, saya akan membiarkan Anda merasakan bagaimana rasanya diambil darah roh, akar roh, dan tulang roh Anda. Aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya menjadi sampah. Long Chen mengarahkan pedang Minghong ke Long Aotian. Apa? Darah ungu ini juga berasal dari Long Chen. Asal-usul seperti apa yang dimiliki Long Chen? Bagaimana dia bisa memiliki 2 garis keturunan yang menakutkan? Yang menakutkan adalah setelah kehilangan semuanya, dia masih memiliki kekuatan sebesar ini. Jika dia ingin merebutnya kembali. Para ahli yang hadir merasa sangat lelah setelah mendengar percakapan mereka. Pertarungan yang satu ini sepertinya telah menghabiskan kuota kejutan seumur hidup mereka. Hari ini, Long Chen telah memberi mereka terlalu banyak kejutan. Mereka hampir mati rasa sekarang. Hentikan omong kosong itu. Kaulah yang akan mati di sini. Long Aotian menembak ke arah Long Chen sekali lagi. Dengan satu langkah, riak muncul di kehampaan di bawah kakinya, dan kiungunya tampak bergolak. Seolah-olah seseorang dapat menyaksikan aliran rune Grendao berkumpul ke arahnya. Melihat pemandangan ini, banyak ahli yang tercengang. Long Aotian memang mengatakan yang sebenarnya. Saat ini dia benar-benar bisa disebut surga. Langit dan bumi mematuhinya, dan 10.000 Tao menjadi miliknya. Long Chen tidak hanya melawan kekuatan Long Aotian, tetapi juga kekuatan tak terbatas dari Tao surgawi. Sebaliknya, bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala di belakang Long Chen, membentuk lautan berbintang. Seolah-olah kosmos telah muncul di belakangnya. Apa? Bahkan Heaven Venerate bawaan yang paling berpengalaman pun terkejut melihat lautan bintang itu. Mereka belum pernah melihat perwujudan seperti itu sebelumnya. Meskipun dikatakan bahwa alam tertinggi dari seni surgawi sungai berbintang adalah perwujudan sungai berbintang, hal itu tetap hanya legenda belaka, tidak terlihat oleh jiwa yang hidup manapun. Sebenarnya, perwujudan Long Chen adalah lautan berbintang, bukan sungai berbintang. Namun, para ahli dari dunia luar tidak dapat membedakannya, dan bahkan para murid dari sekte sungai berbintang pun tidak dapat membedakan kehalusannya. Menarik bintang ke dalam tubuh. Sisik naga Long Chen kemudian menyala, masing-masing memiliki bintang tersendiri. Pada saat yang sama, 108.000 bintang di lautan berbintang di belakangnya mulai berkedip secara berurutan, membentuk pola yang menyerupai formasi mistis. Seluruh tubuh Long Chen berkobar dengan cahaya astral, seolah-olah dia mengenakan armor pertempuran langit berbintang. Cahaya bintang juga menyala di Minghong Saber. Mati. Sekali lagi, Long Chen dan Long Aotian berteriak pada saat yang sama, senjata surgawi mereka meraung bersama mereka. Yang satu memiliki hukum Tao surgawi, dan yang lainnya berisi kekuatan bintang. Boom! Di hadapan tatapan penuh perhatian semua orang, kedua senjata surgawi itu bentrok lagi, membentuk ledakan surgawi pedang Ki dan saber Ki. Kali ini, kekuatan mereka tidak saling meniadakan, sebaliknya, mereka melepaskan kekuatan satu sama lain, menabrak penghalang panggung bela diri. Segerombolan ahli melarikan diri dengan panik demi menyelamatkan nyawa mereka. Cahaya surgawi dari kedua benda surgawi ini membelah panggung bela diri menjadi dua, meninggalkan jurang tak terduga yang membentang hingga ke prefektur Sage King. Serangan ini telah melampaui jangkauan pemahaman masyarakat. Bahkan Heaven Venerate bawaan sekarang pucat karena ketakutan.
Tidak ada cara untuk memblokir serangan seperti itu, karena siapapun yang mencobanya akan mati. Boom! Lagi. Jeritan ketakutan terdengar. Kali ini, kekuatan ledakan mereka miring, bergegas menuju gedung-gedung di luar panggung perang. Salah satu sinar pedang Qi mengarah ke sisi Akademi Cakrawala Tinggi. Ibu Bai Xiaole sedang mengangkat tangannya untuk membentuk segel ketika kepala istana membanting telapak tangannya ke depan, menyebabkan pedang Qi Long Aotian hancur. Adapun saber Qi Long Chen, ia juga bergegas menuju sekelompok ahli. Di antara para ahli itu ada seorang pria berjubah kuning dan mahkota emas. Namun, di depan saber Qi Long Chen yang luar biasa, dia hanya berdiri di sana alih-alih melarikan diri seperti orang lain. Saber Qi Long Chen langsung menebas kepala orang itu. 4270. Boom! Dengan suara ledakan, gambar pedang Long Chen meledak, dan tetua berjubah kuning itu benar-benar tidak terluka. Faktanya, dia bahkan tidak mengedipkan mata. Apa? Banyak orang yang menatapnya dengan kaget. Harus diketahui bahwa serangan Long Chen dan Long Aotian telah mencapai titik di mana dia bisa dengan mudah membunuh Heaven Venerate bawaan. Namun, orang ini tidak melakukan apapun, hanya membiarkan serangan Long Chen mendarat padanya. Setidaknya, penguasa istana telah menggunakan telapak tangannya untuk menghancurkan pedang Qi Long Aotian. Itu sudah cukup menakjubkan bagi kebanyakan orang, tapi tetua berjubah kuning ini membuat mereka lebih terkejut lagi. Itu adalah Kaisar Kekaisaran Grand Yan, Yang Wudao. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar dari seorang ahli tua ketika dia mengenali identitas orang ini. Yan Wudao, seperti di Yan Wuji, apakah mereka bersaudara? Tidak, mereka tidak berasal dari generasi yang sama. Yang Wuji adalah seorang jenius surgawi yang tersegel sejak dahulu kala, dan Yan Wudao adalah Kaisar Grand Yan saat ini. Alasan mereka memiliki karakter Wu yang sama dalam nama mereka adalah karena dalam warisan Grand Yan, karakter Wu muncul setiap 36 generasi, kata sesepuh itu. Tuan Istana, sepertinya dia ada di sini untukmu. Bai Zantang menatap Yan Wudao dengan serius. Ini adalah sosok yang menakutkan. Tapi seperti biasa, penguasa istana tidak berekspresi dan hanya menatap Yan Wudao dengan acuh tak acuh. Boom! Saat semua orang terkejut dengan penampilan Yan Wudao, suara ledakan di panggung bela diri menarik perhatian mereka sekali lagi. Seluruh penghalang sudah penuh dengan lubang, tapi pada akhirnya, itu belum sepenuhnya jatuh. Meski tampak diambang kehancuran, namun tetap berdiri. Saat Long Chen dan Long Aotian melanjutkan pertempuran mereka, gelombang Qi yang dahsyat menghantam para ahli dalam panggung bela diri. Banyak orang mencari perlindungan sejauh mungkin, gemetar ketakutan. Adapun pihak Dragon Blood Legion, mereka telah memasuki kondisi pertahanan mutlak. Meng Qi, Chu Yao, Tang Wan-er, Ye Ziqiu, Guoran, Xia Chen, Guyang, dan yang lainnya menjaga barisan. Lian Wuying, Zhao Xingtian, dan yang lainnya masih menyerang mereka, tetapi mereka tidak berdaya untuk menerobos formasi. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah raksasa yang berada di pinggiran pertahanan Dragon Blood Legion. Aman masih membantai semua musuh yang menghalangi jalannya. Semua binatang iblis, makhluk iblis, atau bahkan ahli dari ras kematian, selama mereka bukan manusia, akan dikonsumsi olehnya setelah dia membunuh mereka. Setelah bertarung sekian lama, Aman tidak menunjukkan tanda-tanda kehabisan energi. Sebaliknya, dia bertarung semakin sengit, menerobos barisan musuh tanpa ada yang mampu menghentikannya. Pertahanan Aman sungguh luar biasa. Bahkan senjata surgawi abadi hanya bisa menembus kulitnya, tapi tidak lebih dari itu. Senjata biasa bahkan tidak terasa gatal saat mendarat di tubuhnya. Adapun serangan seni magis, pada dasarnya tidak berguna. Dengan monster seperti Aman yang merajalela, Lian Wuying dan yang lainnya tidak bisa melancarkan serangan terkonsentrasi yang tepat untuk menembus pertahanan Dragon Blood Legion. Kadang-kadang, mereka hampir tidak berhasil membuat celah ketika Aman datang menyerang, menghancurkan serangan mereka. Akibatnya, Lian Wuying dan yang lainnya menjadi marah. Aman tidak cukup pintar untuk mengetahui lubang apa yang ada pada formasi tersebut. Namun, salah satu kelebihannya adalah dia mendengarkan dengan baik. Dengan arahan Guoran, kekuatannya dilepaskan tepat di tempat mereka membutuhkannya. Aman kini tak terhentikan di medan perang. Karena para ahli kematian yang mampu menghentikannya telah dibunuh oleh Long Chen, sekarang tidak ada seorang pun yang mampu menahannya. Bahkan serangan Lian Wuying bisa dihancurkan dengan tangan kosong Aman, dan dia bahkan mampu merobek daun lili miliknya. Dia kemudian menggunakan daun itu untuk membungkus dagingnya demi rasa dan efisiensi, membuat Lian Wuying gila. Di medan perang lain, Mo Nian melawan Yan Wuji, dan pertempurannya sama sengitnya. Mo Nian akhirnya mengeluarkan busurnya, dan keduanya berimbang. Namun dibandingkan dengan pertarungan Long Chen dan Long Aotian, mereka bertarung dengan sangat konservatif, bersaing dalam seni gerak, teknik, keterampilan, dan kecepatan. Mereka meninggalkan puluhan ribu bayangan setelah melesat di udara. Tidak ada cara untuk melihat pergerakan mereka dengan jelas. Pertarungan sengit ini juga sangat berbahaya. Satu kesalahan bisa langsung menentukan pemenang dan pecundang.
Namun, jika keduanya terus berimbang, maka pertarungan ini akan berubah menjadi pertarungan gesekan. Mereka tidak menggunakan energi dalam jumlah yang sangat besar, jadi pertarungan seperti ini bisa berlangsung cukup lama. Boom! Long Chen dan Long Aotian sekali lagi bentrok, melepaskan gelombang kiliar yang menghantam panggung bela diri sekali lagi. Penghalang itu sekarang seperti jaring laba-laba yang rusak, dengan retakan dan bagian yang kendur, tetapi penghalang itu tetap menolak untuk runtuh. Di dalam penghalang, banyak ahli yang ingin melarikan diri. Namun, ketika mereka mencoba menerobos lubang penghalang, mereka masih dimusnahkan oleh hukum penghalang. Bahkan Triple Suprings tidak dapat melewatinya. Meskipun penghalang itu tampak seperti sudah setengah hilang, ia masih memiliki kekuatan yang menakutkan, dan mustahil untuk melewatinya. Adapun Feng Fei, dia memimpin para ahli klan Jiang ke satu sudut dan menanggungnya dengan pahit. Fokus penuh mereka adalah pada serangan Long Chen dan Long Aotian, melakukan yang terbaik untuk menghindarinya. Gelombang kejut yang datang dari pertempuran mereka adalah sesuatu yang bisa dengan mudah dihindari oleh Feng Fei, tetapi sebagian besar murid klan Jiang tidak bisa. Jika dia menghindar sendirian, sebagian besar murid klan Jiang akan musnah. Dia harus menanggung akibat dari hal seperti itu. Sekarang, murid klan Jiang tidak lagi merasakan sedikit pun kebencian terhadap Feng Fei. Bahkan mereka yang telah memikirkan hal yang sama seperti Jiang Feng memahami betapa bodohnya pemikiran mereka. Itu Feng Fei yang cukup pintar untuk membuat murid klan Jiang tetap netral sepanjang waktu ini. Melawan ahli yang menakutkan seperti Long Chen, akan menjadi masalah jika mereka benar-benar bisa membunuhnya. Tetapi jika mereka tidak bisa, begitu dia tumbuh di masa depan, klan Jiang akan benar-benar hancur. Sementara mereka bersukacita di dalam hati, mereka juga menertawakan klan Zhao, Ye, Long, dan klan abadi lainnya. Mereka semua berpartisipasi dalam menyerang Dragon Blood Legion. Akibatnya, mereka telah memakan banyak korban tanpa mendapatkan sedikit pun keuntungan dari pengorbanan tersebut. Selain itu, mereka telah sepenuhnya menyinggung Long Chen. Sudah jelas bahwa mungkin akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton di masa depan antara mereka dan Long Chen. Meskipun murid klan Jiang juga tidak memperoleh apapun, selain Jiang Feng, tidak satu pun dari mereka yang mati dengan bodoh. Mereka bisa dianggap paling beruntung di antara faksi-faksi ini. Namun kekayaan tersebut bisa saja hilang sewaktu-waktu, sehingga mereka harus menjaga keberuntungan tersebut. Untuk memastikan mereka semua selamat, mereka harus menghindari serangan Long Chen dan Long Aotian. Dapat dikatakan bahwa semua orang menyaksikan pertarungan Long Chen dan Long Aotian dengan serius. Pertarungan mereka adalah penentu apakah mereka akan melihat matahari besok atau tidak. Tiba-tiba, Long Chen dan Long Aotian mundur pada saat bersamaan. Keduanya saling menatap dengan dingin, dan langit dan bumi tampak membeku. Saya tahu Anda masih menahan diri, kata Long Aotian dengan dingin. Saya juga tahu bahwa Anda menahan diri, jawab Long Chen. Apakah kamu takut? Long Aotian tersenyum mengejek.